Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Shandu Utomo. Di sini saya akan mempresentasikan tentang permasalahan tiang panjang. Nah, permasalahan tiang panjang itu ada banyak. Yang pertama adalah getaran akibat pemancangan. Hal ini terjadi apabila pemancangan dilakukan di sekitar bangunan-bangunan lain. Akibatnya bisa terjadi kerusakan di bangunan sekitar yang ada. Sebelum dilakukan pemancangan, kita harus melakukan yang namanya studi lokasi pekerjaan dan juga analisa dampak lingkungan atau yang disingkat AMDAL pada daerah-daerah yang akan dipancang. Untuk contoh gambarnya, kita bisa lihat pada contoh gambar berikut. Berikutnya, kita akan membahas tentang tiang tidak mencapai final set. Nah, hal ini bisa terjadi karena tiang tidak menyentuh tanah keras, di mana mungkin dalam proses perencanaan tiang, karena mungkin terjadi salahnya perhitungan panjang tiang yang membuat tiang tidak cukup panjang. Jika hal ini sudah terjadi, perlu dilakukannya penyambungan pada tiang yang sudah tertanam, agar tiang tersebut bisa mencapai tanah keras. Untuk contoh gambarnya, bisa dilihat pada gambar sebagai berikut. Berikutnya adalah sambungan pada tiang yang tidak sempurna. Nah, sambungan ini digunakan karena panjang tiang kurang panjang untuk mencapai tanah keras. Oleh karena itu, sambungan dibutuhkan agar dapat mencapai kedalaman tanah keras tersebut. Nah, sambungan yang tidak sempurna akan mengakibatkan kerusakan pada tiang. Hal ini harus kita hindari. Untuk contoh gambarnya, kita bisa lihat pada contoh gambar berikut. Berikutnya adalah posisi tiang yang menyimpang. Posisi tiang menyimpang ini terjadi apabila tiang panjang tidak sesuai dengan titik tiang yang direncanakan. Nah, akibatnya tidak dapat menyalurkan gaya dari struktur atas ke struktur dalam tanahnya. Nah, hal ini biasanya diatasi dengan penambalan pada kolom dan pondasinya, agar gayanya tetap dapat disalurkan ke tanah keras. Untuk contoh gambarnya, bisa dilihat pada gambar sebagai berikut. Berikutnya adalah pemasangan tiang yang miring. Tiang miring terjadi akibat saat pemancangan tiang tidak dipancang secara tegak lurus dengan permukaan tanah, yang mengakibatkan adanya kemiringan saat pemancangan. Walaupun tiang mencapai tanah keras, akan tetapi kondisi ini akan mengurangi kekuatan pada tiang pancang. Untuk contoh gambarnya, kita bisa lihat pada contoh gambar berikut. Itu adalah tiang pada tanah lunak. Masalah pada tiang yang ditanam di tanah lunak bukan saat pemancangannya, tapi saat penggalian setelah terjadinya pemancangan. Begitu dilakukan penggalian, akan ada perbedaan tekanan dalam tanah yang membuat tiang terdorong oleh perbedaan tekanan tanah tersebut. Hal ini membuat tiang menjadi tidak lurus, yang akibat terdorongnya tiang dari tekanan yang lebih tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Untuk contoh gambarnya, bisa dilihat pada gambar sebagai berikut. Berikutnya adalah kedalaman penetrasi yang tidak seragam.
Masalah ini terjadi karena adanya perbedaan kedalaman tanah keras. Jika ini terjadi, kita harus menggunakan indikator piles, di mana tiang-tiang disebar dan dilihat tinggi rata-rata tiang tersebut untuk menjadi indikator pembuatan tiang berikutnya. Untuk contoh gambarnya, kita bisa lihat pada contoh gambar berikut. Nah, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.